Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, yang utama marilah kita bersyukur dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita sampaikan salam kepada beliau Muhammad Rasulullah dengan kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan tidak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Serta tidak lupa kita mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita dengan kita mengucap Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sebelum kuliah subuh kita mulai, marilah kita ber-Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nuwun sewu dumateng Ibu nggih. Mangke kula mbok kebablasen dipun emutaken nggih. Biasanya kula ngomong sok kebablasan mboten saged mandhegap nang kolom ndi bingung. Kalau wingi katone kebablasan donge jam 5:15 sampai lebih. Tapi insyaallah untuk pagi ini kita akan berusaha menepati waktu ya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kumpul di majelis ini. Kemarin kita telah sampai kepada ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, maka sebagian hambanya jangan ikut-ikutan minta dipuji. Kemarin sudah diterangkan, insya Allah masih ingat. Terus kita mereview kepada minggu kemarin, kelihatannya masih ada yang ketinggalan. Faktul kemarin kan Alhamdulillah yang ayat pertama, yang ayat kedua belum dikaji ya. Yang ayat kedua kan berarti Ar-Rahmanir-Rahim. Di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini juga kita harus belajar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
terutama kepada kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, yang mudah kita aplikasikan adalah kasih sayang terhadap anak. Biasanya yang melekat sekali itu seorang ibu. Kalau kepada ayah biasanya begitu kurang melekat, karena biasanya itu seorang anak lebih dekat dengan ibu. Itu sudah menjadi kodrat dari seorang ibu ya. Tapi bukan berarti kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang kaum laki-laki, juga bukan berarti kita tidak mempunyai sifat kasih sayang. Lah, di sini letaknya sifat kasih sayang ini juga kita sebagai orang tua, ayah, ibu, dalam menyayangi dan mengasihi seorang anak itu juga jangan sampai terlena, dalam arti itu jangan diakui sebagai kasih sayangnya kita. Sebab apa? Kalau kita mengakui bahwa kita yang bisa berkasih sayang terhadap anak, berarti itu sudah merampas hak Allah. Karena semata-mata itu hanya Allah yang mempunyai hak rasa kasih sayang. Jadi ini praktek untuk yang mudah lah ya. Setiap kita memberikan sesuatu terhadap anak, entah itu berupa materi, uang dan sebagainya, itu juga kita sadari bahwa itu hanya Allah yang menjadikan kita untuk bisa berkasih sayang. Begitu juga kepada kita sebagai laki-laki, juga kepada seorang ibu, itu pun begitu juga, punya rasa kasih sayang terhadap istri, punya kasih sayang terhadap seorang ayah. Nah itu juga kita sadari bahwa itu bukan kasih sayang kita, tapi itu semata-mata hanyalah Allah yang bisa membuat kita berkasih sayang. Terus yang seterusnya yaitu setelah Ar-Rahmanir-Rahim, kemarin Maliki Yaumiddin telah dibahas oleh Pak Dul. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kemarin sudah dibahas oleh Pak Dul. Yang bisa berkuasa dalam hal segala sesuatu adalah cuma Allah. Kita juga tidak mempunyai kuasa apapun terhadap apapun. Setelah Maliki Yaumiddin, terus yang seterusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah kita membaca Al-Fatihah dari ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu kan bentuknya suatu pujian semua kepada Allah. Nah, ini ayat yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kan sebagai ucapan janji atau pernyataan sikap bahwa dirinya hanya mengabdi kepada Tuhan yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita ber-Al-Fatihah di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sebetulnya janji kita kepada Allah bahwa hanya kepada Allah lah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Ini juga harus diaplikasikan
pada kehidupan sehari-hari, karena sholat itu sebagai aspek dari kehidupan. Maka setelah kita melaksanakan ber-Al-Fatihah, kita ya toke-toke ya berusaha lah ya, berlatih mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan, memang di dalam ber-Al-Fatihah bukan sekedar membaca Al-Fatihah, tapi ber-Al-Fatihah terus mengetahui artinya, kandungannya, itu setiap hari, setiap saat di situ akan ketemu, oh iya betul, memang di Al-Fatihah seperti ini. Tapi itu betul-betul dengan kesadaran, betul-betul hanya hati yang bisa menerima atau bisa mempraktekkan hal tersebut. Makanya seringkali disampaikan setiap ada pengajian itu yang dikelola itu hatinya, kolbunya, karena di situ yang paling pokok, ujung dari segala aktivitas kita itu berasal dari kolbu. Adapun yang di luaran itu hanyalah sebuah kenyataan yang ada di dalam hati. Jadi ucapan ini pun harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak dibuktikan dalam kehidupan, artinya kita ber-Al-Fatihahnya kepada Allah itu belum membuahkan hasil. Karena nantinya kan setelah ini juga diharapkan kita bisa menuju ke berserah diri. Dalam arti berserah diri ya kita menyandarkan apa itu hanya Allah yang bisa melaksanakan. Sedangkan kita hanyalah istilahnya, kalau digerakkan berarti kan ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Kalau istilah di hakiki bukan seperti itu. Jadi gerak diam kita itu cuma Allah, karena di dalam diri kita itu ditiupkan ruh. Jadi yang berkuasa atas segala sesuatu itu ruh Allah yang menggerakkan kita. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, kembali kepada niat. Bola bali kita membahas niat. Kita harapkan dalam waktu yang singkat ini, waktu yang tidak begitu lama, paling-paling sekitar seperempat jam, mari kita manfaatkan untuk betul-betul kita berlatih dalam hal sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah ibadah yang utama dan ibadah yang langsung berhadapan kepada Sang Kholik. Terus apa ibadah-ibadah yang lain tidak langsung? Ya langsung, tapi ini utama sekali hal perihal sholat, karena itu yang dikuati, yang kita pelajari, yang harus
begitu serius ini di hal niat, terutama niat yang rukun kolbinya itu betul-betul harus dikelola, karena salah niat hasil yang dituju saya yakin tidak akan maksimal. Tapi kalau niat kita bagus, niat kita betul-betul tidak ada campur dengan nafsu kita, insya Allah hasilnya pun akan bagus. Jadi mudah-mudahan untuk 1 bulan ini betul-betul kita belajar mengkaji tentang sholat. Begitu pentingnya sholat, utamanya sholat. Tapi itu juga ada dasarnya. Sholat itu lidikri, untuk mengenal aku. Rasul Nabi Muhammad dulu juga melaksanakan sholat setelah dimi'rajkan oleh Allah. Rasul bertemu langsung kepada Allah baru menerima wahyu sholat. Artinya sebelum itu dia belum diperintahkan sholat. Jadi diperintah sholat itu pada waktu dimi'rajkan, dipertemukan langsung oleh Allah. Nah, sampai sekarang karena beliau sudah wafat tapi sifat kerasulannya kan masih, maka diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Makanya pada umat-umat sekarang kan kita yang diutamakan sholat, karena sholat itu memang berdialog langsung kepada Allah. Jadi kami pesan kepada diri saya sendiri juga kepada para jamaah, jangan main-main dengan urusan sholat, karena ini ibadah yang sangat penting. Insya Allah kalau kita panjenengan semua serius dalam hal ini, terutama kolbunya yang dikelola atau diajari setiap saat, insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kajian ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mari kita bersolawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.